Pada pembuatan video kali ini merupakan tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen Tutut Suryaningsih STMM, mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yunan Buretanamal, NPM 18187 203025 dari Pendidikan Ekonomi semester 4A. Dalam pembuatan video kali ini, beliau memberikan tugas berupa pembuatan video atau meresum materi yang telah dipelajari dari pertemuan perkuliahan. Oke, langsung masuk ke materi. Perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok, dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi. Dari pengertian di atas, berdasarkan tesis bahwa pengertian perilaku organisasi ialah pencapaian tujuan dengan bantuan orang lain, maka organisasi harus memusatkan pada hubungan antara orang. Hal ini kadang-kadang juga disebut penelaah human relation atau leadership. Pada perilaku keorganisasian dikembangkan teori-teori baru, metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial dalam peristiwa-peristiwa antara perorangan dan dalam hubungan perorangan sampai pada hubungan kebudayaan. Dengan kata lain, hubungan ini menekankan pada aspek kemanusiaan di dalam manajemen, dengan prinsip apabila orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka sudah seharusnya apabila orang sudah mengerti orang lain yang menjadi teman atau kelompok kerjanya. Dari keterangan di atas dapat diilustrasikan statement yang berkaitan dengan manfaat perilaku keorganisasian sebagai berikut. Tingkat kegembiraan atau keserasian karyawan menjadikan karyawan tersebut menjadi produktif. Semua individu karyawan produktif bila pimpinan bersahabat, menaruh kepercayaan dan mengadakan pendekatan efektivitas interview dalam seleksi. Setiap orang berkeinginan atau tertantang dalam pelaksanaan pekerjaan dengan baik. Setiap orang termotivasi oleh uang. Sebagian besar orang sangat lebih konsisten terhadap ukuran besarnya gaji kemudian yang lainnya. Sebagian besar efektivitas kelompok dengan ketiadaan konflik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, antara lain peningkatan produktivitas. Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas berhubungan dengan keefektifan dan koefisiensian. Pengurangan kemangkiran. Kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tindakan kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan keefisien organisasi. Penurunan turn-off. Turn-off adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Karyawan dikatakan merasakan puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan matematis. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan
kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Apa yang dipelajari yaitu bagaimana perilaku atau perorangan individu, kelompok, atau struktur. Perilaku organisasi mempunyai 3 dimensi konsep, yaitu yang pertama dimensi konsep. Dimensi konsep mencakup ilmu pengetahuan, sosiologi, antropologi budaya, dan seluruh elemen sosial yang mempengaruhi berdirinya ilmu pengetahuan yang saling berkaitan. Dimensi sistem. Dimensi sistem mencakup bagaimana proses manajemen yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan secara efektif dan efisien yang dikemas dengan pendekatan-pendekatan matematis atau logis. Dimensi manusia. Dimensi manusia adalah faktor penentuan dalam organisasi yang tercermin dari ilmu psikologi, karena adanya organisasi adalah adanya manusia. Ketiga dimensi di atas mencakup filosofi dasar lahirnya ilmu perilaku organisasi yang terdiri dari multidisiplin ilmu, atau antropologi kultural, sosiologi, psikologi, dan manajemen, sehingga dengan pendekatan ilmu-ilmu tersebut perilaku organisasi dapat dibahas dalam tataran konsep. Ilmu ini membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut, sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Demikian tadi merupakan paparan video yang dapat saya buat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.